Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah SWT untuk melanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab seorang pengajar dan juga orang yang belajar dalam ilmu agama, yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-11. Kita sampai di pembahasan tentang adab seorang murid dalam belajar bersama dengan gurunya. Dan sekarang sampai di adab yang ke-13 atau adab yang terakhir dalam pembahasan bab ini. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata penulis kitab, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, wa thalitha asyara, dan adab yang ke-13, an yuraghiba talabata fi tahsili. Adab yang ke-13, hendaknya seorang guru itu memotivasi muridnya untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini adab dalam majelis ilmu. Seorang guru hendaknya memotivasi muridnya untuk belajar. Wa yadullahum ala madhannil ishtighali wal faidati, dan menunjukkan kepada mereka tempat-tempat atau motivasi untuk sibuk dalam belajar dan juga mengambil faedah. Wa yusrifa anhum al-humuma al-mushtaghilata anhu, dan memalingkan muridnya dari kesibukan-kesibukan yang memalingkan dirinya dari belajar. Jadi guru itu bukan cuma memberikan maklumat, bukan cuma dutuno iki sing bener iki sing salah gitu kan. Kalau belajar ilmu dunia juga ya mendutui siji tambah siji loro gitu. Atau memberikan tahu hanya pengetahuan-pengetahuan saja, tidak. Tapi seorang guru lebih dari itu, dia juga sebagai motivator pengarah muridnya. Assalamualaikum. Wa yuhawwinu alaihim mu'natahum, dan meringankan atas muridnya, atas mereka, mu'natahum, kesulitan-kesulitan. Wa yadhkuru lahum mastafadahu minal fawaidi wal gharaibi, dan menunjukkan muridnya faedah-faedah dan perkara-perkara baru yang gurunya dapat, ala jihatin nasihati wal mudzakarati, dengan bentuk nasihat dan saling mengingatkan. Fabidzalika yastaniru qalbuhu, maka dengan hal seperti ini hati bisa menjadi bercahaya. Wa yubaraku lahu fi ilmihi, dan ilmunya akan diberkahi. Wa ya'dhumu thawabuhu, dan akan besar pahalanya. Wa man bakhila bidzalika, barang siapa yang pelit untuk membagikan faedah-faedah, fala yathbutu ma'ahu, maka hal tersebut tidak akan tetap bersamanya. Wa in thabata lam yuthmir, kalaupun masih tetap faedah-faedah yang dia dapatkan itu, dia tidak akan memberikan buah, tidak akan memberikan hasil. Wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salaf, dan hal tersebut sudah dibuktikan oleh para pendahulu kita. Jadi kalau kita memiliki faedah baru, misalkan habis ngaji gitu kan,
Assalamualaikum. Habis ngaji, mari ngaji oleh faedah anyar gitu kan. Jangan pelit-pelit untuk membagi ya. Jangan pelit-pelit untuk membagi, apalagi hari ini adalah hari kemajuan teknologi ya. Sepatah atau dua patah kata yang kita dapatkan dari ngaji misalkan, kita bisa sebarkan kepada yang lainnya ya. Atau mungkin ada konten-konten dakwah gitu kan. Assalamualaikum. Tapi yang lebih afdal yang kita dapatkan dari ngaji gitu. Karena sering kita dapati beberapa konten dakwah berupa gambar atau poster itu dia tidak dilandasi dengan landasan hukum yang kuat. Dalam artian gini, kadang ada hadis langsung dicomot kemudian bikin istimbat atau kesimpulan sendiri. Nah, itu tidak bagus. Akhirnya apa? Akhirnya dia keluar dari jalur dalam istimbat. Padahal yang bikin poster belum tentu dia sudah paham ya tentang isi hadis itu gitu kan. Akhirnya dia cuma asal comot aja gitu. Ya, jadi intinya faedah yang kita dapatkan ya, faedah yang kita dapatkan usahakan dibagi. Supaya apa? Supaya faedah itu bisa berbuah. Jadi bukan cuma untuk kita saja. Ya, jadi sampean dapat faedah terus ya oleh ganjaran. Ya wacara nih dituduhno nang liyane. Wala yaftakhiru alaihim, dan tidak boleh seorang itu sombong di atas yang lainnya. Ya, jadi sesama teman dalam belajar tidak boleh sombong. Au yu'jibu bi jaudati dhihnihi, atau dia merasa kagum dengan bagusnya cara berpikir. Sama belajar pinter gitu kan. Koncone diterangno ping 5 burung nyaut sampean pisan tok wis nyaut gitu. Kadang itu yang membuat kita sombong. Nah, itu harus kita hilangkan. Bal yahmadullah ta'ala, akan tetapi dia memuji kepada Allah SWT, wa yastazidu minhu bidawami syukrihi, dan terus meminta tambahan kecerdasan dengan terus bersyukur. Ya. Dan dalam ayat kan jelas kan, ya. Kalau misalkan kita bersyukur, walain syakartum walain kafartum min adzabil syadid. Gimana ayat sebelumnya itu? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menambah nikmatnya. Termasuk kalau kita bersyukur atas ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita bersyukur, Allah yang akan menambah ilmu. Karena sejatinya ilmu itu bukan hanya yang cuma kita dapat dari ngaji seperti ini, bukan. Ya. Tapi ilmu itu berasal dari Allah SWT. Kisahnya Adam, ya, dan malaikat, ya, kan di dalam ayat surat Al-Baqarah dijelaskan Allah SWT mengajarkan kepada Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh nama-nama kepada Adam. Terus malaikat juga berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau, mboten nenten ilmu kecuali darimu, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Rasulullah juga disuruh untuk berdoa, ya, wa qur rabbi zidni ilma, ya, dan katakanlah Muhammad, ya Allah, jenengan tambahi ilmu kepada saya. Jadi ilmu itu bukan cuma seringnya kita datang ke kajian, bukan, tapi bagaimana kita berharap kepada Allah SWT supaya ditanamkan ilmu itu kepada kita, ya, karena ilmu saja tidak cukup, gitu kan. Ini akan ilmu wong Yahudi wae ilmu nih gitu kan. Ya. Tapi bukan cuma ilmu yang kita cari. Wa yukrimuhum bi ifsya'is salami wa dhuhuril mawaddati wal ihtiram. Dan menghormati sesama teman sing padha ngajine bi ifsya'is salam, dengan menebarkan salam. Ketemu nang embong ya, ketemu di tempat kajian salam. Ketemu nang embong yo salam. Ya, duduk ketemu nang masjid tok salam, tapi nang jaba embong wis lali gitu ya. Wa dhuhuril mawaddah, dan menampakkan rasa cinta, wal ihtiram, dan kemuliaan, ya, dan penghormatan. Wa yura'i lahum haqqan suhbati wal ukhuwah wal hirfah, dan menjaga bersama teman-teman hak-hak dalam berteman dan juga dalam bersaudara. Ya, ada 5 ya kan, hakul muslim alal muslim,
khamsun, ada yang riwayat situn, ya, ada 6 ya. Kalau dia bersin, ucapkan yarhamukallah. Kalau dia bertemu dengan dia, ucapkan salam. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Kalau sakit, dijenguk dan seterusnya. Itu termasuk hak-hak dalam pertemanan dan bersaudara. Fa innahum ahlul ilmi wa hamalatihi wa tullabihi. Karena teman-teman kita ini juga orang-orang yang membawa ilmu, yang mewariskan ilmu ini ke generasi berikutnya, ya. Dan juga kalau misalkan kita punya murid, kepada murid kita seterusnya, ya. Misalkan kalau saya kayak gini kan, nyampe nonang sampean, yang ini ya aku tak oleh ganjaran menyampaikan, guruku ya oleh ganjaran, guruku ya oleh kan ganjaran, sampai Kanjeng Nabi oleh ganjaran. Dan ketika sampean punya anak misalkan, gak harus nunggu di murid gitu kan, ya. Sampean ngaji gak kudu dadi kiai kok, ya. Cukup dadi kiai untuk rumah tangga itu sudah luar biasa, ya. Sampean rabi di anak sing akeh, sampean ajari kabeh. Oh ya rek eling aku disampekno apa jeneng misalkan sama Ustaz Danang misalkan, atau Ustaz Sopo gitu kan, ya. Ben tak urun anakku, ya. Jadi itu pahala akan terus mengalir seperti itu. Wa taghafalu an taksirihim wa yaghfiru zalalahum. Dan hendaknya teman itu, ya, yataghafal itu pura-pura tidak tahu atas kekurangan mereka, ya. Wa yaghfiru zalalahum, dan memaafkan ketergelinciran mereka. Wa yasturu auratihim, dan menutupi aurat. Maksudnya aurat di sini adalah aib mereka, ya. Jadi jangan kita itu jadi teman, tapi di sisi lain kita juga dari mata-mata, gitu ya. Ya. Jadi kita teman, ya, tapi kita juga mata-mata dideloi status syar'i iki apa wae gitu kan. Iki tahun wingi lah wae misalkan Facebook dideloi kabeh gitu kan. Ono kesalahan titik langsung mengingatkan, bukan seperti itu menjadi teman, ya, kita, ya. Jadi enggak harus kita tajasus kepada orang gitu kan, ya. Sampai Facebooknya dideloi, di-scroll ini kan, koncoku ya apa, enggak. Cukup dia dekat dengan kita, dia terlihat baik, kita gaul dengan, ya, kita bergaul dengan baik, ya. Enggak perlu kita cari kesalahannya. Kalau kita menjadi orang yang seperti itu, niscaya tidak ada orang yang akan berteman dengan kita, ya. Karena setiap orang punya salah, setiap orang punya dosa yang dia lakukan. Dan kalau kita tahu dosa teman kita, ya, jangan disebarkan, ya, jangan disebarkan. Atau mungkin bikin status sindir-sindiran. Ini arep wedok biasanya gak ngono. Ini lanang insyaallah gak aman. Tapi arep wedok ngerti dosane, ngerti salahne koncone. Ya, gitu. Dia enggak nasihati koncone, gak. Tapi gak status dengan harapan apa? Supaya koncoku cek maca terus cek sadar karepe ngono. Karepe lah gitu ya. Tapi akhirnya gak dadi ngono gitu ya. Ya salah kalau misalkan mau nasihati kok gak sindiran status, itu salah. Ya, itu salah. Ya. Kecuali dalam beberapa keadaan, dan itu pun bukan status itu ya. Wa yashkuru muhsinahum, dan berterima kasih pada orang yang berbuat baik dari teman kita. Wa yatajawazu an musiihim, dan memaafkan atas orang yang berbuat buruk, ya. Jadi dalam berteman, ya, pemane konco ngaji, ya, ini esok diakrabi terus gitu ya. Karena itu adalah teman-teman yang berharga, gitu kan. Teman-teman yang berharga. Karena di akhirat nanti, ya, ada dua teman bagi kita, ya. Ono sing wong getun di konco, ono sing wong gak getun di konco, gitu ya. Ketika di akhirat, wong sing getun di konco di dunia, di akhirat dia tahu ternyata koncoku iki sing ngejak keburukan. Akhirnya mau getun, ya. Nah, orang yang bersyukur ketika berteman di dunia adalah orang yang berteman dengan orang-orang yang soleh, ya. Pada budal ngaji ini, pada sembahyang ini, seperti itu. Dia akan bersyukur, oh ternyata teman saya dulu membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Baik, sekarang al-babul khamis, bab yang kelima, bab yang baru. Al-babul khamisu, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabil alimi, tentang adab guru,
atau pengajar fi haqqi nafsihi terhadap dirinya, wa fihi 20 adaban, dan di dalamnya ada 20 adab. Ya. Ya, ini penjelasan terhadap guru. Ini bukan cuma berlaku untuk sing dia murid. Enggak harus. Ketika sama di rumah berkeluarga misalkan, ya, punya anak, nah itu adalah target didikan kita. Iya. Jadi nek duwe anak, iku aja gantungno anak sampean nanggone gurune. Ya, salah kalau misalkan kita gantungkan anak kita kepada gurunya. Pendidikan pertama itu di orang tua. Jadi jangan gantungkan anak kita kepada guru. Kadang guru kene gak roh, gitu kan? Ono guru sing elek sama anak tahu sekolah sih ya, kan? Ya, bila guru kan gak apik kabeh kan ngono, apa meneh guru agama kan macam-macam kan gitu. Ya, kan macam-macam. Ya, pulang dari sekolah diceritani guru agama ku ngene-ngene, akhirnya tahu loh. Kok guru agama ini kok rada gak beres ini kayak gitu. Jadi jangan gantungkan pendidikan terutama agama ini kepada guru, tapi pada orang tua. Terkhusus lagi dalam pendidikan itu adalah kepada ayah, ya, kepada ayah. Ini kan semua calon ayah kan, calon ibu, ya kan. Jadi kita harus punya bekal, ya, punya bekal. Saat turun dia anak, sampean kudu di bekal sih. Nek kurang gak ngono, ya, wis duwe anak bingung marono, ya, bingung. Beliau melanjutkan al-awwalu, yang pertama, adab seorang pengajar terhadap yang diajar. An yudima muraqabatallahi ta'ala, senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, fi sayri wal alaniyah, baik sendiri ataupun terang-terangan. Ya, senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan semakin jauh dari maksiat. Ya, semakin jauh dari maksiat. Watsani, yang kedua, an yulazima khaufahu, senantiasa takut, ya. An yulazima khaufahu ta'ala, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jami'i harakatihi, di seluruh pergerakannya, wa sakanatihi, dan diamnya, wa aqwalihi, dan ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Fa innahu aminun, karena sesungguhnya dirinya, orang yang mengajarkan ilmu tadi, adalah orang yang dipercaya. Ala mastauda'a fihi, atas apa yang Allah titipkan kepadanya, minal ulumi, dari ilmu-ilmu, wal hikmati, dan hikmah, wal khasyati, dan khasyah. Wa tarku dzalika minal khiyanah, dan ketika kita meninggalkan hal tersebut, kita termasuk pengkhianat. Ya. Jadi seorang pengajar itu adalah orang yang sedang dititipi Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ya. Maka hendaknya kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang membawa ilmu. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kita disebut juga dengan pengkhianat atas titipan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian itu berkhianat terhadap Allah dan juga Rasulnya, dan kalian berkhianat terhadap amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Kemudian berikutnya, wasalitsu, adab yang ketiga, an yulazimas sakinah, senantiasa memiliki sifat sakinah, tenang. Ya. Ya. Memiliki sifat tenang. Warabi'u, yang keempat, an yulazimal wara'. Ya. Sakinah itu maknanya juga bisa masuk tidak terburu-buru dalam suatu hal, ya. Bijak dalam bersikap. Warabi'u, yang keempat, an yulazimal wara', senantiasa melakukan atau bersikap wara', ya. Bersikap wara'. Wara' itu seperti apa? Wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang syubhat. Perkara kan ada 3. Semua yang ada di dunia ini ada 3. Yang halal, yang haram, dan yang syubhat.
orang biasa, orang muslim yang biasa gitu ya, muslim biasa menjauhi yang halal. Orang ahli maksiat dia melakukan yang haram. Tapi di tengah-tengah ada yang disebut wirai, ya, seorang yang wara, yaitu orang yang meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang syubhat. Ya. Dalam hadis dijelaskan, ya, faman ittaqa syubhat istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sapa sing ngedohi syubhat, maka dia sudah menjaga dirinya dan kemuliaannya. Ya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, maka terkadang atau bisa jadi dia terjatuh dalam hal yang haram. Karena syubhat itu serba gak jelas. Ini haram tak halal, gitu kan? Ya wis, kalau haram aja gitu. Tinggalkan, itu wara. Ya, itu wara. Berbeda dengan zuhud. Nah, harus dibedakan. Nek zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Sampeyan kate budal ke suatu tempat. Dipikir sih, iki manfaat agak kayak akhirat. Gak manfaat gak budal. Itu wong zuhud. Rada angel aja nih, gitu ya. Rada angel. Dipikir-pikir, ketika mau berbicara, dia berpikir lagi. Omongan piye kira-kira manfaat agak nang akhirat. Gak manfaat, tinggalkan. Itu zuhud. Jadi zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Tapi kalau wara' meninggalkan syubhat. Wal khamisu, dan yang kelima, an yulazimat tawadhu', bersikap tawadhu'. Ya. Tidak boleh sombong seorang mengajar itu. Ya, tidak boleh merasa sombong. Ya. Nah, sombong itu adalah sifat syaitan, ya. Dan tidaklah mewarisi penyakit sombong kecuali orang-orang yang di hatinya telah dihinggapi sifat syaitan. Wasadis, dan yang keenam, an yulazimal khusyu'a lillahi ta'ala, senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khusyuk itu selalu tenang dan berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk, ya. Ya. Mirip dengan al-muraqabah. Wa mimma kataba Malikun, dan termasuk apa yang ditulis oleh Imam Malik radhiyallahu anhu ila Rasyid, kepada Khalifah Ar-Rasyid, ya. Harun Ar-Rasyid maksudnya. Idza alimta ilman, jika engkau mengetahui suatu ilmu, falyura 'alaika atharuh, maka hendaknya kau perlihatkan efek dari ilmu yang kau punya. Wa waqaruhu, dan ketenangan ilmu, wa sakinatuhu, dan juga sakinah dari ilmu tersebut, wa hulmuhu, dan kelembutan dari ilmu, liqaulihi, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi kalau punya ilmu, seorang harus terlihat biasnya ke akhlaknya, ya. Jadi berbeda antara orang yang jahil dengan orang yang memiliki ilmu. Ini ada efeknya. Wa qala Umar, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, ta'allamul ilma wa ta'allamu ma'ahu sakinata wal waqar. Belajarlah ilmu dan belajarlah bersama ilmu tadi ketenangan, ya, dan juga sakinah. Ya, ketenangan dan juga sakinah, ya. Jadi orang yang memiliki ilmu itu pembawaannya kalem, tidak gerusa-gerusu, gitu kan, senantiasa bijak. Ya, itu orang yang memiliki ilmu. Ya, dalam satu hadis disebutkan al-ajalatu minasyaitan. Ya, tergopoh-gopoh, ya. Ya, gerusa-gerusu itu termasuk sifat atau termasuk bisikan syaitan. Jadi orang yang punya ilmu itu senantiasa kalem. Dia harus menimbang. Ya, dia harus menimbang dari sisi syariat, seperti itu. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kalau datang kepada satu masalah yang tidak diketahui, dia datangkan para pembesar, ya, kaum muslimin ketika itu, para ulamanya, ya, orang-orang Badar sing melok Kanjeng Nabi perang Badar, ditekakno kabeh, dijak musyawarah untuk satu masalah.
Ya, untuk satu masalah. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, haqqun 'alal 'alimi an yatawadha'a lillahi ta'ala. Hendaknya ya, atas seorang yang berilmu dia bersikap tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala fi sirrihi wa alaniyatihi, ketika dia sendiri ataupun ramai-ramai. Wa yahtariza min nafsihi, dan menjaga dari dirinya wa yaqifu amma ashkala alaihi, dan berhenti terhadap perkara yang dia masih ragu-ragu. Ya, kadang orang itu ada yang ya kadang malu kan jawab gitu kan. Ya. Wis ngaji aku rek misalkan lulus pondok endi gitu kan. Wis mari lulus Libya atau mari lulus Madinah gitu kan. Takoki wong ketika jawab sungkan, dijawab kok rada ragu gitu kan. Ya apa iki? Akhirnya jawab aja gitu. Ya. Maka pepatah mengatakan ya termasuk ilmu adalah ucapan kita Allahu a'lam. Aku gak ngerti, itu ilmu. Ya. Kenapa? Karena sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, laisal ilmu bi kathrati riwayah walakinnal ilmu khasyatullah. Bukan ilmu itu dengan perbanyak riwayat. Ya, bukan cuma tentang hafalan hadis, hafalan Quran, tentang pemahaman kita, enggak, tapi khasyatullah. Wedi tak ambi Allah. Itu ilmu. Ya. Nek wong gak wedi ambi Allah, berarti kurang berilmu. Ya. Wasabi'u, dan yang ketujuh, an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala. Semua sikap tindak tanduknya ya dalam berbagai perkara ya hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di atas ilmu yang dia miliki. Ya. Jadi seorang harus menimbang ya, orang yang berilmu berbeda ya dengan orang yang tidak berilmu. Dalam Al-Qur'an disebutkan al-yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya, tentu beda. Ya kan? Tentu beda. Kalau orang berilmu dia akan menjaga dirinya di atas ilmunya. Wathaminu, adab yang ke-8. An la yaj'ala ilmahu sullaman. Janganlah dia menjadikan ilmunya sebagai tangga. Ya. Yutawassalu bihi, yang dia menapaki dengan tangga tersebut ilal aghradi dunyawiyah, untuk mendapatkan keuntungan duniawi, minjahin, dari kedudukan, au malin atau harta, au sum'atin atau sum'ah. Ya, sum'ah itu pengen didengar orang. Au syuhratin atau kemasyhuran. Au taqaddumin ala aqranihi, atau dia lebih maju. Ya, lebih populer daripada teman-temannya. Ya, ini ya penyakit ya, ini penyakit terkhusus menimpa orang-orang yang sudah punya ilmu ya. Makanya sering kita dengar gitu kan, ustaz berceramah. Jadi gak mesti wong sing ngomong iki mlebu swarga terus sing diomongi mlebu neraka, enggak. Ya, kadang sing ngomong iki tambah luwih mlebu neraka. Seperti itu. Kenapa? Karena ikhlas itu sulit. Gitu kan? Sama budal ngaji ini gampang paling. Ya. Budal ngaji budal lungguh nyatet wis. Paling ono kepingin didelok-delok ya titik gitu. Tapi orang yang berbicara di depan, ketika orang di depan itu potensi dirinya untuk tidak ikhlas itu semakin besar. Ya. Makanya salah seorang salaf mengatakan, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada penyakit atau daripada mengobati ikhlas. Ya apa caranya ikhlas? Ya, apalagi ketika orang itu berada di depan, itu lebih sulit untuk menjaga keikhlasan. Ya. Ya. Jadi jangan sampai ilmu yang kita miliki itu hanya untuk apa ya, berusaha mencari tujuan-tujuan dunia ya, kemuliaan-kemuliaan dunia, harta dunia ini kan, ingin didengar, ingin populer ini kan ya. Semoga Allah SWT melindungi kita dari sifat-sifat semacam ini. Wattasi'u, dan yang ke-9, an la yu'azzima abna'ad dunya. Janganlah orang yang punya ilmu itu
mengagungkan anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu seperti apa? Ya, itu orang-orang kaya, orang-orang berduit, ya, orang-orang yang memiliki bagian-bagian dari dunia yang besar. Bil masyi ilaihim, dengan mengarah kepada mereka. Wal qiyami lahum, ya, dan berdiri untuk mereka. Ya, berdiri untuk mereka. Ya. Illa idza kana fi dzalika maslahatun, kecuali kalau ada maslahat. Jadi bukan mutlak. Ya, misalkan Andra misalkan jadi Ustadz Kibar gitu kan, ya Andra. Ustadz Kibar diundang ambil wali kota, ibu wali kota, ya. Pengisi ceramah ya di rumah ibu wali kota Ustadz Andra gitu kan. Misalkan dilihat kalau ada maslahat kita berdakwah di situ, datangi saja. Ya, dengan itu tadi, dengan tetap menjaga keikhlasan. Ya. Tapi kalau dikira di situ kita tidak bisa mendakwahkan, ya, apa yang seharusnya didakwahkan, ya, dan malah kita yang disetir gitu kan, gorong maju sama divisi, Mas, kok sing sampai no iki gitu ya. Masalah iki aja disinggung, nah iki. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi selama ada maslahat jalankan, enggak masalah. Tazidu ala hadhil mafsadah, yang lebih, ya, maslahatnya lebih daripada sisi mafsadahnya. Ya, seperti itu. Meskipun ada mafsadahnya, ya, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan maslahatnya yang lebih besar. Ya, yang lebih besar. La siyama an yadhhaba bi'ilmihi ila makanin man yata'allamu minhu. Ya. Lebih-lebih lagi dia pergi dengan ilmunya kepada tempat orang yang akan belajar kepadanya. Wa in kana al-muta'allimu kabiral qadri, meskipun orang yang belajar tadi memiliki kedudukan yang tinggi. Bal yasunu ilmahu, akan tetapi dia menjaga ilmunya kama sanahu salafus salih, sebagaimana para salafus salih menjaganya. Wa akhbaruhum fi dzalika masyhuratun, dan gak boleh. Dan kabar-kabar mereka, ya, riwayat tentang mereka dalam hal ini sangat banyak. Ma'al khulafa, bersama dengan para khalifah, wa ghairim, dan selain mereka. Kama ruya an Malik bin Anas, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, Malik bin Anas, annahu qala, beliau mengatakan, dakhaltu ala Harun ar-Rasyid faqala li ya Aba Abdillah yanbaghi an takhtalifa ilaina hatta yasma'u sibyanuna al-Muwatta. Ya. Jadi pernah Imam Malik ini bertemu Harun ar-Rasyid, kemudian berkata, wahai Imam Malik, ya, kalau boleh jenengan datang ke tempat kita supaya anak-anak kita ini belajar kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik. Qala, maka Imam Malik mengatakan, qultu azzallahu al-amir inna hadzal ilm minkum kharaja fa in antum a'zartumuhu azza wa in dalaltumuhu dalla. Wahai khalifah, semoga engkau diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ilmu ini telah keluar dari kalian. Ya, telah keluar dari kalian. Jika kalian memuliakan ilmu, maka kalian akan mulia. Tapi kalau kalian merendahkan ilmu, kalian akan rendah. Wal ilmu yu'ta wa la ya'ti, dan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Faqala, maka Harun ar-Rasyid menjawab, sadaqta, ukhruju ilal masjid tasma'u minan nas. Ya. Nggih, bener jenengan Imam Malik. Ya. Anaknya kemudian disuruh, wis metu kabeh budal nang masjid. Ya. Ngaji nang masjid aja nang omah gitu. Ngaji nang masjid aja nang omah gitu. Waqala Zuhri, berkata Imam Zuhri, hawanul ilmi in tahammalahu al-alimu ila baitil muta'allim. Ya. Kerendahan ilmu itu kalau seorang pengajar, ya, membawa ilmunya kepada rumah orang yang belajar. Ya. Tapi ini bukan secara mutlak tadi, ya kan? Dilihat dulu maslahat sama mafsadatnya. Kalau ada maslahat yang lebih besar, enggak masalah.
Fa in da'at dzalika daruratun, tapi kalau ada darurat, aw iqtadathu maslahatun rajihatun ala mafsadatin, kalau ada maslahat yang lebih besar daripada mafsadat, ibtidaluhu fala ba'sa ma damatil halu hadhihi, maka tidak mengapa untuk melakukan hal tersebut, membawa ilmu kepada orang yang belajar. Ya, selama kondisinya sebagaimana yang sudah digambarkan. Bisa kurang berapa menit? Sisa ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit membawa manfaat. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.